Halo semuanya, selamat datang di channel kita, sebuah channel yang membahas tentang masalah bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, banyak dari kawan-kawan kita dan mungkin Anda di sini yang memiliki masalah atau kendala dalam hal bagaimana cara menulis skripsi, tesis, atau artikel jurnal. Salah satu permasalahan tersebut sebenarnya adalah karena kita barangkali kurang memahami apa sebenarnya menulis itu, bagaimana sebenarnya kegiatan menulis itu, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah esensi, apa sebenarnya hakikat daripada menulis itu. Pemahaman tentang hal ini akan menjadi bekal dan sekaligus memudahkan kita untuk bagaimana menulis di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah hakikat menulis dan ini menjadi dasar dan fondasi bagi kita dalam menulis. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, sebenarnya menulis itu apa? Pertama, menulis itu adalah kegiatan produktif. Artinya, kegiatan menulis itu adalah kegiatan menghasilkan. Dan yang namanya kegiatan menghasilkan atau kegiatan produksi, dia harus punya input. Artinya harus ada bahan baku yang akan kita produk sehingga menghasilkan sebuah output. Jadi menulis itu sebenarnya bukan kegiatan awal, tapi merupakan kegiatan tengah. Jadi ada sesuatu yang harus ada sebelumnya dan itu jadi bahan baku atau input. Bahan baku itulah yang kemudian kita olah, kita produk sehingga menghasilkan sebuah output bernama tulisan. Jadi apa input yang harus ada dalam sebuah kegiatan menulis? Yang pertama adalah reading. Artinya kita hanya bisa menulis kalau kita membaca. Maka sebenarnya mustahil orang bisa menulis kalau dia tidak membaca. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bisa menulis, saya tidak tahu harus menulis apa, sebenarnya mungkin dia tidak membaca. Kalau dia membaca, dia akan tahu apa yang akan dia tulis dan bagaimana cara dia menulis. Karena kita bisa belajar bagaimana cara menulis melalui tulisan-tulisan orang yang sudah ada. Kita akan bahas tentang hal itu lebih lanjut di video selanjutnya. Kemudian, input lain yang menjadi bahan baku untuk kita menulis adalah experience. Artinya, apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu juga menjadi bagian daripada input untuk kita menulis. Maka sebenarnya, orang yang sudah hidup pasti punya pengalaman. Maka orang yang punya pengalaman sebenarnya sudah punya bahan dasar, bahan baku untuk menulis. Menulis apa? Ya menulis pengalaman. Maka ada orang yang menulis cerita, menulis novel dan segala macam, itu adalah bahan baku, itu adalah pengalaman yang mereka jadikan sebagai bahan baku untuk menulis. Bahkan ada orang yang menulis mimpi. Apa yang dia mimpi, apa yang terlihat dalam mimpinya, itu yang dia tulis dan itu menjadi bahan baku bagi tulisan dia. Kemudian bahan baku lain untuk kegiatan menulis kita adalah thinking, artinya apa yang kita pikirkan. Maka orang yang mau berpikir sebenarnya dia punya banyak ide, dia punya banyak bahan baku untuk menulis. Maka selama kita mau berpikir, sebenarnya kita kaya akan ide untuk kita tulis. Maka semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita membaca, maka akan semakin baguslah kita dalam menulis. Ini khusus untuk reading. Makin banyak yang kita baca, makin baguslah tulisan kita. Karena ketika kita sudah membaca, kita tahu apa yang kita tulis, apa yang perlu kita tulis, dan bagaimana cara menulisnya. Jadi, sebenarnya menulis itu adalah kegiatan yang aktif. Ini penekanannya. Artinya, bukan kegiatan pasif. Artinya kalau kita hanya menunggu, berpangku tangan, itu tulisan tidak akan pernah selesai. Kawan-kawan yang saat ini sedang menulis skripsi, kalau kawan-kawan hanya menunggu, berpangku tangan, maka skripsi itu tidak akan selesai dengan sendirinya. Skripsi itu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Dan percayalah bahwa menulis skripsi itu kadang-kadang stres. Tapi tidak menulis skripsi itu sebenarnya lebih stres daripada menulis skripsi. Karena apapun cerita, skripsi itu harus diselesaikan. Nah, kalau dia tidak diselesaikan, maka waktu terus berjalan, maka kita tetap akan stres.
Tapi kalau kita menulis skripsi, kita memang stres kadang-kadang, tapi skripsi itu mengalami perkembangan sedikit demi sedikit. Maka mau tidak mau kita harus menulis, dan itu adalah kegiatan aktif. Lanjut, menulis itu sebenarnya adalah sharing activity. Jadi, dalam menulis itu kita membagikan sesuatu kepada orang lain. Ini kita tidak cerita tentang menulis diary. Kalau menulis diary ya, setelah kita tulis, kita simpan untuk diri kita sendiri. Tapi kita tidak bahas itu, kita menulis untuk dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Maka itu artinya setelah kita tulis, kita publikasi, terserah di mana, dan nanti akan dibaca oleh orang lain. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui siapa audien kita. Siapa yang akan membaca tulisan kita. Konsumen daripada tulisan kita, konsumen daripada produk kita itu siapa. Maka perlu kita tahu siapa mereka, dan yang pasti audien kita itu bukan tetangga kita. Ini perlu menjadi penekanan sebab banyak sekali terjadi kesalahan. Sebagian penulis mereka mengira bahwa apa yang mudah bagi mereka, apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka tahu, itu pasti diketahui oleh orang yang membaca tulisan mereka. Jadi seakan-akan mereka memposisikan pembaca pada posisi dirinya. Ini salah besar. Sebab kita harus tahu bahwa orang yang membaca tulisan kita itu bukan kita, bukan tetangga kita, bukan saudara kita. Maka sangat mungkin mereka tidak tahu apa yang kita tulis. Maka perlu kita jelaskan, perlu kita beri pemahaman kepada mereka tentang apa yang kita tulis. Jadi jangan kita anggap bahwa apa yang sudah biasa dan kita pahami pasti diketahui oleh pembaca kita. No, mereka bukan kita, mereka bukan tetangga kita. Jadi sering misalnya orang menulis singkatan tanpa dibuat kepanjangan. Jadi orang berpikir bahwa penulis itu berpikir bahwa orang pasti sudah tahu apa kepanjangannya itu. Tidak, mereka bukan tetangga kita. Nah, demikian juga misalnya nama tempat. Mereka hanya menulis misalnya nama desa atau nama kecamatannya saja. Nah, tanpa menulis nama kabupaten, apalagi nama negara. Jadi, ya seperti tadi, pembaca kita bukan tetangga kita. Jadi kalau hanya kecamatannya saja yang kita tulis, pembaca ini tidak tahu itu lokasinya di mana. Maka perlu kita jelaskan, perlu kita pertimbangkan bahwa pembaca kita itu bukan kita, bukan tetangga kita. Nah, setelah kita tahu siapa pembaca kita, konsumen kita, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita upayakan untuk menyesuaikan kebutuhan mereka melalui tulisan kita. Jadi kita pahami apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Seperti tadi, menulis itu kegiatan produktif. Tugas kita adalah menghasilkan produk, maka kita perlu memahami siapa konsumen kita, lalu apa yang mereka butuhkan dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan mereka tersebut melalui tulisan kita. Itu tugas kita. Jadi penekanannya bukan hanya pada apa yang kita suka sebagai penulis, tapi kita juga harus memenuhi kebutuhan daripada si pembaca. Jadi di sini harus kita gabung antara apa yang kita suka dan apa yang dibutuhkan oleh pembaca kita. Seperti itu. Lanjut, menulis itu butuh latihan yang banyak dan lama. Jadi sebagian orang mengira bahwa orang yang hari ini sudah bisa menulis, dia langsung bisa menulis dalam waktu singkat. Itu salah besar. Jadi orang yang sudah menulis itu, orang yang sudah bisa menulis itu, mereka melakukan latihan bertahun-tahun. Dan mereka tidak serta-merta jadi orang yang bisa menulis. Jadi kalau hari ini misalnya kita melihat ada orang yang dalam waktu 15 menit misalnya, dia sudah menulis sekian kata. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk latihan agar dia bisa menulis dalam waktu singkat. Jadi jangan kita bandingkan antara kita yang pemula dengan mereka yang sudah profesional. Kita yang masih pemula misalnya tulis satu paragraf saja butuh waktu berjam-jam misalnya. Sementara penulis profesional ini dalam waktu 15 menit misalnya sudah menulis panjang-panjang, sudah sekian paragraf misalnya. Itu bisa terjadi karena mereka sudah latihan menulis selama bertahun-tahun. Jadi hal yang perlu kita pahami bahwa menulis itu butuh latihan panjang.
Dan menulis itu tidak cukup dengan teori. Artinya kita belajar teori menulis itu begini, begitu, dan segala macam itu tidak cukup. Jadi menulis itu harus disertai dengan praktek. Jadi learning by doing. Jadi kita belajar sambil mengerjakan. Jadi ketika kita menulis kita tahu oh ini salah, oh ini tidak pas, kita perbaiki. Jadi sambil jalan. Lebih kurang seperti orang yang belajar berenang. Kita boleh belajar teori berenang, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan segala macam. Tapi kalau tubuh kita tidak pernah masuk ke air, maka sekali masuk ke air, gaya batu. Sekali masuk ke air, gaya batu. Langsung tenggelam dan tidak bangun-bangun lagi. Jadi tidak cukup dengan teori, maka perlu praktek sedikit demi sedikit. Nah, semakin banyak kita praktek, tentu akan semakin baguslah kualitas tulisan kita. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang hari ini sudah bisa menulis, dia telah melakukan praktek selama bertahun-tahun. Jadi practice makes perfect. Ini adalah ungkapan yang sangat sering kita dengar, bahwa dengan prakteklah kemampuan kita akan menjadi lebih baik. Dan itu juga berlaku pada dunia menulis. Kemudian, menulis itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Ini juga kadang salah dipahami oleh sebagian orang. Jadi perlu kita tahu bahwa tulisan yang hadir di tengah kita, di hadapan kita, itu bukan tulisan sekali jadi. Tulisan itu telah melalui proses yang sangat lama, sangat panjang, dan melibatkan banyak orang. Jadi sehebat-hebat apapun seorang penulis, dia tidak pernah menghasilkan sebuah tulisan yang begitu dia tulis selesai langsung publikasi. Tidak. Walaupun dia penulis profesional. Memang dia bisa menulis dalam waktu singkat, menghasilkan karya yang bagus, tapi ya seperti tadi, karena dia profesional tentu standarnya tinggi. Maka tidak ada seseorang itu setelah menulis dia langsung publikasi. Tidak. Tapi tetap melalui proses yang sangat panjang. Jadi ini prosesnya. Jadi pertama ada pre-writing. Jadi sebelum menulis ada persiapan-persiapannya dulu. Kemudian ada draft. Artinya itu tulisan awal, ya kan? Jadi setelah dia tulis itu dalam bentuk draft, dan draft itu akan direvisi pada tahap selanjutnya, artinya diperbaiki. Revisi itu pun bisa jadi dilakukan oleh dirinya sendiri atau dia minta pada orang lain. Kemudian ada editing. Tulisan itu akan diedit oleh editor, bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi oleh orang lain. Kemudian yang terakhir baru publikasi. Jadi prosesnya itu panjang. Maka misalnya kalau kita lihat buku misalnya, ada buku yang setelah ditulis, maka buku itu direvisi oleh penulisnya sendiri. Artinya penulis melakukan drafting, revising, editing, dan seterusnya. Setelah buku itu jadi, kemudian buku itu dibedah dalam sebuah seminar misalnya. Dari seminar itu tentu ada masukan-masukan dari para pembaca bahwa buku itu sebaiknya begini, begitu, dan seterusnya. Dan itu menjadi bahan masukan bagi penulis untuk melakukan revisi. Setelah itu buku itu akan dibaca oleh pihak penerbit misalnya, karena akan diterbitkan. Dan di sana juga ada masukan-masukan yang perlu direvisi. Dan setelah buku itu diterbitkan lalu dibaca oleh khalayak ramai, dan nanti di cetakan selanjutnya misalnya ada edisi revisi. Artinya di cetakan selanjutnya nanti akan direvisi lagi berdasarkan saran dan komentar dari para pembaca khalayak ramai. Jadi begitulah sebuah tulisan, dia selalu mengalami revisi, edit, dan segala macam. Jadi apa yang kita lihat, buku yang kita baca, yang kita konsumsi hari ini itu melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak orang. Maka sebagai penulis kita harus paham ini, kita harus sabar menjalani proses ini, dan kita harus tahu bahwa menulis itu prosesnya panjang. Jadi bisa kita gambarkan seperti jalan ini misalnya. Jadi kalau hari ini kita melihat jalan yang dekat dengan kita, jangan kita pikir bahwa untuk sampai ke sana langsung sekejap mata, tidak. Itu melalui proses panjang, jalan yang berliku-liku yang mungkin tidak bisa kita lihat dan hanya mampu dilihat dan dialami oleh orang yang mengalaminya. Jadi seperti itulah proses menulis, prosesnya panjang. Kawan-kawan semua, jadi karena seperti itulah proses menulis, maka sebagian dari kita mungkin merasa bahwa menulis itu berarti berat. Dibilang berat mungkin iya, tapi
sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Maka kami hadir di sini untuk membuat apa yang kita lihat berat itu menjadi ringan. Itulah fungsi kehadiran kami di sini. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa sesuatu yang membutuhkan pengorbanan yang besar, tentu hasilnya juga besar. Jadi kehadiran kami di sini untuk menghasilkan yang besar itu dan membantu kawan-kawan dalam dunia menulis. Kawan-kawan semua, kira-kira seperti itu hakikat menulis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita akan bagikan bagaimana cara menulis memudahkan kita semua. Kita akan bagikan hal-hal tersebut di video-video selanjutnya. Thank you untuk video kali ini. Kita akan bahas hal selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa, see you, salam.